Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwan syayatin wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbik tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa man'a lillah faqad istakmala al-iman. Rawahu Abu Daud. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita terus berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan iman kita secara kualitas dan secara kuantitas, dan mudah-mudahan pada saatnya nanti ketika Allah memanggil kita, kita meninggal dalam keadaan membawa iman yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, iman yang benar sebagaimana doa daripada sebagian para sahabat Nabi, Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu. Ya Allah, kami meminta kepadamu keimanan yang tidak tertolak, wa na'iman la yanfadu, kenikmatan yang tiada putus, wa murafaqatan nabiyyaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi, dan kami juga meminta kepadamu ya Allah agar menjadi orang yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga yang tertinggi. Ini diantara permintaan para sahabat. Ada 3, yaitu meminta iman yang tidak tertolak, meminta kenikmatan yang tiada putus, dan mereka meminta agar menjadi orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW di surga yang paling tertinggi. Jamaah rahimakumullah, ternyata di dalam hadis ya, itu ada orang yang bisa mencapai kepada kesempurnaan iman. Ya. Kesempurnaan di sini maksudnya adalah kesempurnaan dalam terminologi manusia. Ya. Kalau kesempurnaan dalam terminologi Allah, nggak ada makhluk yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha sempurna. Tapi dalam terminologi manusia, ternyata ada orang yang bisa mencapai kepada level kesempurnaan iman. Ya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mendapatkan itu. Ya. Dalam hadis riwayat Tirmizi, ya, nomor 2521, dari sahabat Nabi, ya, dari Mu'az bin Anas al-Juhaini, ya, dari Mu'az bin Anas al-Juhaini, dari bapaknya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man a'ta lillah, barang siapa yang memberi karena Allah, wa mana'a lillah, tidak memberi karena Allah, wa ahabba lillah, mencintai seseorang karena Allah, wa abghadha lillah, membenci seseorang karena Allah, wa ankaha lillah, dan menikahi seorang wanita juga karena Allah, faqad istakmala imanahu, maka sungguh dia telah menyempurnakan imannya. Insyaallah jamaah, dalam hadis ini ternyata kita ini bisa mencapai kepada iman yang sempurna, dan Nabi mengatakan hadis ini ada 5 ya, ada 5. Dalam hadis yang lain, dalam hadis Abu Daud ada 4 ya. Tapi saya ngambil yang 5 Pak ya. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan tidak memberi karena Allah, maka dia telah menyempurnakan imannya. Dalam hadis yang tadi,
Hadis riwayat Tirmizi ditambah satu, dan menikah karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah faqad istakmalal iman, sudah sempurna imannya. Jamaringkullah, yang pertama, orang-orang yang memiliki iman yang sempurna adalah mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai seseorang itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan kalau kita mencintai seseorang karena Allah, itu termasuk amalan juga yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar. Ya. Kata Nabi ada 7 golongan, ya, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang-orang yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar. Ya. Salah satunya adalah wa rajulani mutahabbani lillah. Ya, 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk kita mencintai keluarga, ya, mencintai istri, anak, dan sebagainya. Ya. Karena cinta itu ada 2, ya, ada cinta karena Allah, ada cinta karena hawa nafsu. Ya. Dan mencintai wanita, menikahi wanita itu boleh karena hawa nafsu. Ya. Ya, karena dalam menikah itu juga ada syahwat di dalamnya. Tetapi orang yang sempurna imannya yang pertama adalah dia mencintai karena Allah. Apa yang dimaksud dengan mencintai karena Allah? Ya, kita mencintai seseorang walaupun kita tidak kenal dekat, tapi kita mencintainya karena faktor bahwa orang tersebut beriman. Orang tersebut baik akhlaknya, orang tersebut baik amal solehnya. Jadi kalau ada orang yang imannya bagus, ya, imannya baik, ya, akhlaknya baik, amal solehnya baik, ya, walaupun kita tidak terlalu kenal, kemudian kita merasa cinta kepadanya karena iman tersebut, itu namanya cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, makanya karena cinta karena Allah Subhanahu wa taala itu kita saling terbiasa mendoakan, ya. Kita mendoakan. Ada seseorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW mengatakan bahwa dia tidak punya banyak amal, ya. Tapi dia sangat mencintai Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang di hari kiamat akan bersama dengan orang yang dicintainya. Maka cintailah orang-orang yang jelas-jelas mereka dicintai dan mencintai Allah. Kalaupun iman kita tidak sehebat mereka, mudah-mudahan kita bersama mereka. Muaz mengatakan, ya, Muaz bin Jabal mengatakan bahwa imanku, amalku tidak sehebat Rasulullah. Amal dan imanku juga tidak sehebat Abu Bakar Siddiq. Amal dan imanku juga tidak sehebat Umar bin Khattab. Tapi aku mencintai mereka bertiga, yaitu karena Allah. Karena kata Muaz, mudah-mudahan aku bersama mereka di surga, ya, karena aku mencintai mereka. Asal itu jamanullah, ini yang pertama tanda iman sempurna adalah mencintai karena Allah. Ya. Sama dalam rumah tangga, Pak, ya. Dalam rumah tangga itu kan ada namanya mawaddah dan rahmah, ya. Ya, yang sering kita sebut dengan sakinah, mawaddah, dan rahmah, ya. Kita berumah tangga itu tujuannya supaya sakinah, supaya merasa nyaman dengan seorang wanita yang dulunya bukan siapa-siapa kita. Ya, dalam ikatan halal kita merasa nyaman, tentram, dan bahagia. Nah, supaya kita mendapatkan sakinah tersebut, Allah katakan dikasih 2 modal, namanya mawaddah dan rahmah. Mawaddah itu adalah cinta yang didorong oleh hawa nafsu. Ya. Itu namanya mawaddah. Ya. Sedangkan rahmah adalah cinta karena Allah, komitmen kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dalam perjalanan rumah tangga kita, ya, itu sangat mungkin mawaddahnya semakin hari semakin luntur. Ya, sangat mungkin, Pak, ya. Mawaddahnya makin hari makin luntur, ya. Kalau kita mau jujur, Pak, ya. Ya, hari ini cinta kita kepada istri kita, Pak, tidak akan pernah sama dengan cinta kita waktu pertama kali menikahinya, ya. Atau pertama kali berjumpa dengannya, pasti beda, Pak, ya. Ya, mungkin sekarang udah bosan, ya. Mungkin sekarang sudah apa namanya? Sudah tidur pun sudah masing-masing, gitu ya. Nah, kenapa? Karena mawaddah itu hawa nafsu, ya. Itu cinta yang dorong oleh hawa nafsu. Tapi ini penting. Dalam mengawali rumah tangga mesti ada mawaddah. Ya. Dalam mengawali rumah tangga itu mesti ada mawaddah. Ya. Makanya tidak ada istilah, Pak, kawin paksa, Pak, ya. Ya. Karena sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, ya. Ya, sekarang zaman Lesti Kejora, ya.
Nah, jadi nggak ada. Jadi kita tidak boleh memaksakan anak kita menikah dengan wanita atau dengan laki-laki yang tidak dicintainya secara syahwat. Ya. Kenapa demikian, Pak ya? Jangan kita pernah katakan yang penting mah soleh lah, yang penting mah soleh. Ya nanti juga cinta mah tumbuh dengan sendirinya ya. Siapa yang bisa menjamin, Pak? Cinta syahwat akan tumbuh dengan sendirinya. Dua orang insan yang dipersatukan tanpa cinta. Sejarah Quran di Al-Quran telah dibuktikan, Pak. Ada dua pasangan suami istri yang sama-sama bertakwa kepada Allah, sama-sama sahabat Nabi, ya, yaitu Zaid bin Harithah, yang kemudian dinikahkan oleh Rasulullah SAW kepada Zainab binti Al-Jahsy. Ya. Bagaimana di awal lamarannya Rasulullah melamar Zainab, itu ditolak, ya, ditolak karena Zainab tidak ada rasa cinta kepada Zaid. Ya. Zaid itu anak angkatnya Rasulullah, Pak ya. Ya, tidak ada rasa cinta ya. Tapi kemudian turun ayat surat 33 36 ya. Allah mengatakan wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah. Tidak pantas bagi laki-laki beriman dan perempuan beriman apabila Allah dan Rasul telah menetapkan satu perkara dia punya pilihan yang lain. Zainab ini merasa tersinggung ya ini. Kata Zainab, ini ayat turun pasti buat aku ini. Ya, karena Zainab kan baru saja menolak lamaran Rasulullah SAW untuk dinikahkan dengan Zaid, ya, anak angkatnya. Akhirnya Zainab karena turun ayat ini, orang beriman laki-laki perempuan kata Allah tidak boleh menolak, tidak boleh punya pilihan lain. Kalau Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara. Kata Zainab, aku telah ditetapkan oleh Nabi untuk menikah dengan angkatnya Zaid. Aku nolak, tapi Allah tegur, maka aku harus menerimanya. Akhirnya Zainab datang kepada Rasulullah minta dinikahkan dengan Zaid. Tapi Zainab udah jujur, Pak, tidak cinta kepada Zaid. Apa yang terjadi, Pak? Ini dua orang yang sangat soleh, Pak ya. Ini dua orang yang sangat soleh. Zaid, anak angkat Rasulullah, dididik langsung oleh Rasulullah. Zainab juga wanita yang sangat solehah, maka Nabi memilihnya untuk jadi menantu angkatnya. Tapi ternyata pernikahan mereka tidak nyampe setahun, Pak, kandas setengah jalan. Kandas setengah jalan ya. Zainab datang kepada Rasulullah, dia menyatakan bahwa tidak bisa mencintai Zaid. Ya. Maka turunlah ayat, kata Allah, Zaid disuruh menceraikan Zainab. Ya, disuruh menceraikan Zainab. Habis masa idah, kemudian turun ayat lagi bahwa Allah suruh menikahi Zainab. Ya. Allah suruh menikahi Zaid. Rasulullah suruh menikahi Zainab. Ya. Jadi Rasulullah, Pak, menikahi mantan menantu angkatnya. Ya. Turun kisah ini adalah untuk merubah paradigma masyarakat Arab bahwa anak angkat seperti anak kandung. Ya. Kata Allah, anak angkat ya tidak sama dengan anak kandung. Ya. Jadi mantan istri anak angkat boleh dinikahi oleh bapak angkat. Ya. Itu untuk berubah hukum itu. Tapi di awal ceritanya bahwa Zainab itu tidak mencintai Zainab, tidak mencintai Zaid ya, sehingga di tengah jalan pernikahannya kandas. Jadi pernikahan itu, Pak, di awal harus dibangun dengan mawaddah ya. Dengan kata Allah, fankihu ma qabalakum, nikahilah orang-orang yang kalian cintai. Ya. Cintai artinya cinta secara syahwat ya. Makanya dalam Islam itu, Pak, kalau orang ta'aruf itu juga disunahkan untuk membuka cadarnya ya, untuk diperlihatkan wajahnya seperti itu ya. Nah, tapi Pak, yang menarik adalah Rasulullah SAW setelah sekian tahun berumah tangga dan punya istri 9, satu hari Rasulullah hendak menceraikan istri keduanya, namanya Saudah. Ya, hendak menceraikan Saudah, Pak. Ya, Saudah itu adalah istri kedua Nabi, Pak, setelah Khadijah meninggal dunia, maka Nabi menikah dengan namanya Saudah. Baru ketiga dengan Aisyah, Pak. Ya. Tapi di suatu waktu, Pak, itu Nabi hendak menceraikan Saudah. Yang menarik adalah Saudah tidak mau dicerai, Pak, oleh Rasulullah SAW. Ya. Alasannya sederhana, Pak. Nabi sudah tidak mencintai Saudah. Ya, Nabi sudah tidak mencintai Saudah, maka Nabi hendak menceraikannya. Karena Nabi tidak ingin berbohong. Ya. Nah, kemudian Saudah mengatakan, Rasulullah, aku tidak ingin diceraikan, aku ridho tetap jadi istrimu di dunia dan mudah-mudahan di surga. Ya. Ya, karena jadi istri Nabi di dunia, pasti jadi istri Nabi juga di surga ya. Kata Saudah, aku ridho ya, jatah malamku kuberikan kepada Aisyah. Ya. Jatah malamku kuberikan kepada Aisyah. Akhirnya, Pak, sejak itu Nabi tidak menceraikan Saudah, tetap menjadi istrinya, tapi Nabi tidak pernah bermalam di rumah Saudah. Setiap jatah Saudah pasti diberikan kepada
kepada Aisyah. Jadi Aisyah dapat dua jatah 2 malam, Pak. 2 malam dari jatahnya sendiri dan jatah Saudah. Yang menarik adalah Pak ya, ternyata ketika Nabi berumah tangga dengan Saudah sudah tidak ada mawaddah, tapi ternyata Saudah tidak pernah merasa terzalimi. Tidak pernah terzalimi, Pak. Jadi Saudah merasa biasa aja. Ya, diperlakukan dengan terbaik, dimuliakan, tidak ada bedanya. Sebelum Nabi niat menceraikan dengan Nabi ketika niat menceraikan. Jadi perlakuan Nabi kepada Saudah sama saja. Nah, itu namanya bahwa mawaddahnya bisa hilang, tapi rahmahnya tetap ada. Ya. Rahmah itu komitmen kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya mencintai karena Allah Pak itu kepada rahmah, ya kepada rahmah. Ya. Ya, kita juga Pak ya. Saya nggak kebayang Pak ya kalau sampai saat ini ya bapak-bapak yang sudah sekian puluh tahun berumah tangga dengan istri Pak. Kalau istri bapak-bapak masih tetap bucin sama bapak sampai sekarang Pak ya. Apa nggak repot bapak ya? Nah, apa nggak repot ya? Ya, begitu lagi mau itikaf di masjid, ayah pulang ya. Nah, ibu kangen ya, pengen berduaan ya. Apa nggak repot Pak ya? Ya, jadi mawar itu bisa hilang. Tapi cinta karena Allah itu bukan itu maksudnya ya, bukan karena syahwat. Karena mawaddah itu cinta karena hawa nafsu dan itu yang namanya hawa nafsu sifatnya cepat bosan ya. Pasti ada bosannya kita, Pak. Tapi karena kita punya rahmah, punya komitmen kepada Allah, mencintainya karena Allah, istri kita baik ya, istri kita masih taat dan sebagainya ya, secara syariat dia tidak melanggar syariat, Pak ya. Maka tetap kita pertahankan dan kita tetap berlaku baik ya. Itu namanya mencintai karena Allah Pak ya, mencintai karena Allah Pak ya. Ya, kalau ditanya ya, kalau jujur pengen nambah istri gak? Ya pengen sebetulnya, pengen nyoba yang baru gitu ya. Ya, kalau mau jujur Pak ya. Tapi kenapa kita tidak ya? Sebagian besar laki-laki tidak, karena dia punya rahmah ya, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kenal ataupun tidak kita kenal ya, kenal ataupun tidak kita kenal, kalau dia beriman, dia orang soleh, akhlaknya baik, maka sudah selayaknya kita berloyalitas kepadanya, menanamkan rasa cinta kepadanya. Ya. Dan menariknya jamaah rahimahullah Pak ya, disunahkan, kalau kita tertarik kepada seseorang karena akhlaknya, karena imannya, karena amalnya yang bagus ya, sehingga kita punya ketertarikan hati kepadanya, maksudnya ketertarikan karena Allah ya, itu sebaiknya kita sampaikan, ya, sampaikan kepadanya ya. Ya, itu disunahkan sampaikan. Kata Nabi, kalau engkau mencintai seorang karena Allah, maka sampaikanlah kepadanya ya. Ya, uhibbuka lillah. Aku mencintaimu karena Allah ya. Maka kita jawab, semoga Allah mencintaimu karena engkau mencintaiku karena Allah ya. Jadi orang yang saling mencintai karena Allah Pak itu didoakan oleh para malaikat. Saya pernah buat testimoni Pak ya. Saya pernah buat testimoni satu pengajian ibu-ibu Pak, satu pengajian ibu-ibu. Saya bilang waktu itu temanya mencintai karena Allah. Begitu selesai materi, saya bilang, ibu-ibu ambil HP-nya, ya. Waktu itu bukan zaman WA, zaman BBM. Ya. Sekarang ibu-ibu, sekarang ambil HP-nya, kirim pesan ke suaminya masing-masing, kalimat suamiku, aku mencintaimu karena Allah. Ya. Kirim pesan itu. Ya. Ya, akhirnya semua ngirim tuh Pak. Ya. Semua ngirim pesan kepada suaminya Pak. Ya. Saya bilang, kita tunggu reaksi suaminya. Ya. Ya, tunggu reaksi suaminya ya. Ya, kan kadang-kadang kaget juga tuh Pak ya, suami tiba-tiba dapat SMS begitu dari istri Pak ya. Suamiku demi Allah aku mencintaimu karena Allah ya. Gitu Pak ya. Jadi akhirnya kita tunggu reaksinya. Macam-macam reaksinya Pak ya. Ada yang serius jawabannya ya. Ada yang lucu-lucu juga jawabannya Pak ya. Tapi ada yang paling menarik ya. Ya, ada yang mengatakan jawaban suaminya ya, ini pasti suruh trofi ya. Ada juga begitu Pak ya, kita ketawa ya. Ya, ada yang mengatakan, Bun, emang apalagi yang belum dibayar katanya. Jadi saking nggak pernah yang ngomong begitu kali ya. Jadi soalnya tanya, yang apalagi belum dibayar ya. Ya macam-macam Pak. Tapi Pak yang paling menarik adalah ada satu ibu Pak. Itu di pojok dia nangis ya, Dia nangis Pak ya. Saya bilang, kenapa Bu nangis ya? Ini Ustadz jawaban suami saya ya. Saya bacakannya Ustadz dia bilangnya. Dibacakan sama dia tuh Pak ya. Kata suaminya, Bunda, demi Allah ayah tidak jadi menggugat cerai. Ya, kita pertahankan rumah tangga ini. Subhanallah Pak, kata istrinya, itu gajinya waktu hari Kamis. Ya. Harusnya hari Kamis itu suaminya mau ke pengadilan Pak. Mau ke pengadilan ngajukan gugat cerai. Ya. Tapi kodarullahnya itu suaminya hari Kamis pagi itu disuruh ke kantor sama atasannya.
Ya, suruh ke kantor. Jadi nggak jadi kata suami, berarti besok dia akan jadi Jumat akan mengajukan gugat cerainya. Di hari Kamis itulah Pak ya, istrinya WA ke suaminya ya. Ya suamiku demi Allah aku mencintaimu karena Allah ya. Ya istrinya sudah bilang Pak kami sudah sering ribut Ustadz ya. Jadi sudah nggak bisa dipertahankan. Dan saya pun sudah siap untuk bercerai ya. Karena memang sudah sering ribut ya. Sering ribut ya. Tapi suaminya ngomong begitu Pak, begitu dapat WA dari istrinya, ya BBM ya, BBM istrinya, kata suaminya, demi Allah bunda, ayah tidak jadi menggugat cerainya. Sampai sekarang Pak rumah tangganya bertahan. Ya, sampai sekarang rumah tangganya bertahan. Ini pentingnya Pak kita menyampaikan sesuatu. Kalau kita mencintai karena Allah kita sampaikan ke orang lain Pak. Karena ini ada keberkahan di dalamnya. Ya. Akan didoakan oleh para malaikat ya. Dua orang yang saling mencintai karena Allah Pak, maka Allah wajib mencintainya. Ya. Kata Nabi, kata Allah, wajabat mahabbati. Wajib mendapatkan cintaku kata Allah. Siapa yang wajib mendapatkan cinta Allah? Yaitu seseorang yang mencintai karena Allah. Masya Allah Pak ya. Jadi Allah mewajibkan kepada dirinya untuk mencintai hambanya, yang hamba itu mencintai saudaranya karena Allah Pak ya. Makanya ya kepada ahli masjid ya kita harus tanamkan rasa cinta Pak ya. Jangan kebalik Pak ya. Kepada orang soleh, orang beriman, bawahnya seuzon aja, dengki aja gitu ya. Tapi sama orang kafir kita justru malah ngefans ya. Ya maka jangan sampai, terutama anak cucu kita nih Pak ya, anak cucu kita jangan sampai mereka ngefansnya sama orang nggak jelas dia, ya ngefansnya sama orang yang jelas ya, sampai sampai ada ulama Pak ya, ada ulama Pak yang mengkritisi ya fenomena hari ini nih tentang Piala Dunia Pak ya, itu banyak orang-orang Muslim Pak itu pakai baju kaos bola dengan nama pemain bola yang kafir, ya, ya karena itu idolanya Pak ya. Nah, itu jadi sengaja Pak dia beli kaos bola ya, pakai nama misalkan si X namanya Pak ya, nama X. Nih si X ini kafir Pak, dia beli Pak karena saking fan-nya. Subhanallah Pak ya, kalau kita kembali kepada hadis Rasulullah SAW Pak ya, kata Nabi almar'u ma'aman ahabba. Seseorang di hari kiamat akan bersama dengan orang yang dicintainya. Ya. Ya. Jadi kita tidak boleh Pak ngefans sama orang kafir Pak ya. Ya, sehebat apapun dia, nggak boleh kita ngefans sama orang kafir Pak ya. Kenapa demikian Pak? Karena kata Allah orang kafir itu seburuk-buruknya makhluk. Ya, inna syarrad dawabi indallahi alladziina kafaru fahum la yu'minun. Ya, dalam surat ke-8 ayat 55. Sesungguhnya makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir karena mereka tidak beriman ya. Jadi ngapain kita ngefans sama orang-orang kafir Pak ya? Jadi ini jangan sampai sekarang ibu-ibu banyak yang sedang kerajingan nonton drakor Pak ya. Nah, drakor, dracin Pak ya. Ya, nggak tahu bapak-bapak ikut-ikut atau enggak nih Pak ya. Hati-hati ini sampai ngefans, sampai hafal nama-nama artisnya Pak ya. Sampai tahu perjalanan hidupnya. Ya, ini bahaya nih Pak, ini bahaya ya. Ini terjadi pergeseran. Zaman hari ini umat Islam lebih banyak ngefans kepadanya. Kalau anak-anak SMA apa ditanya rukun iman, rukun Islam kadang-kadang nggak hafal ya. Tapi kalau ditanya artis-artis Korea, Pak itu hafal tuh ya. Nah, itu hafal lah. Ini fenomena hari ini bahwa kita harus jaga betul anak cucu kita Pak, jangan sampai ngefans kepada orang-orang kafir ya. Ya, saya baru dengar ceramah tempo hari siapa lupa dia ya. Jadi fenomena hari ini banyak pemuda-pemuda muslim itu berbondong-bondong beli kaos bola dengan nama pemain bola yang dia sukai ya. Dan ternyata non muslim Pak ya. Kalau ngefansnya sama Muhammad Salah lah masih alhamdulillah Pak ya. Nah, walaupun dia salah Pak ya. Walaupun dia salah tapi kita ngefansnya masih muslim dari kita ya. Nah, Muhammad Salah walaupun dia salah ya. Daripada sama yang lain yang kafir. Ini yang pertama jamarkullah Pak. Dan kita tidak boleh dalam hadis ya, dalam kitab Adabul Mufrad Pak ya, hadis Bukhari ya. Kita tidak boleh memuliakan orang kafir Pak ya. Tapi tidak juga menghinakan kalau dia kafirnya bukan kafir yang memusuhi Islam. Tapi juga tidak perlu kita memuliakan ya. Dalam kita memuliakan orang kafir Pak ya. Nah, kita membeli kaosnya sampai ngefans itu bagian dari cara memuliakannya. Ini namanya mencintai karena hawa nafsu Pak ya. Nah, ini yang pertama jamarkullah Pak ya. Tanda sempurna iman itu adalah mencintai karena Allah, artinya karena kita mencintainya karena kebagusan iman, akhlak dan amal solehnya ya. Cintailah orang seperti itu ya. Kalaupun kita tidak soleh, tapi kalau kita mencintai orang soleh, semoga kita bersama mereka ya. Walaupun kita tidak mencapai level ulama, tapi kita mencintai para ulama, semoga kita bersama para ulama di surga ya. Bersama para ulama di surga. Imam Bukhari, Imam Muslim, Pak. Kita tanamkan kecintaan kepada mereka, Pak ya. Kita tanamkan kecintaan pada mereka, karena mereka adalah orang-orang yang ulama-ulama yang soleh ya. Semoga kita bersama mereka. Yang kedua kata Nabi, tanda sempurna iman itu adalah wa abghadulillah. Ya, kebalikannya membenci karena Allah ya.
Kita membenci karena Allah. Ya, berarti kalau kita membenci seseorang, Pak, ya itu kebalikannya. Ya karena memang akhlaknya buruk, imannya rusak, ya amal solehnya buruk, Pak ya. Jadi kita membencinya bukan karena individunya, tapi karena perilakunya, karena keimanannya. Ya. Ini sangat wajar, Pak. Apalagi kepada orang-orang yang dibenci Allah, Pak, kita pun harus membenci. Ya. Ya. Kepada orang-orang yang dibenci Allah, kita harus membenci. Tapi membenci ini, Pak, membenci ini, tetap Allah kasih batasan. Ya. Walaupun kita membenci karena Allah, tetap Allah kasih batasan. Kata Allah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu kepada satu kaum, ya, janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil, membuat kamu berlaku tidak proporsional. Ini Pak, kalaupun kita benci kepada Allah karena akhlaknya, karena imannya buruk Pak, tapi kita tetap berlaku adil kepadanya. Ya. Salah satu arti adil itu adalah Pak ya, salah satu arti adil itu adalah menjalankan kewajiban kita yang menjadi hak mereka. Itu namanya adil. Ya. Ibnu Qayyim Pak mendefinisikan tentang adil adalah kita tetap menjalankan kewajiban yang menjadi hak mereka, kewajiban kita yang menjadi hak mereka. Semarah apapun kita kepada istri, Pak, itu wajar, ya, wajar. Tapi kita tidak boleh berlaku tidak adil. Tetap jalankan kewajiban kita yang menjadi hak istri kita. Ya. Begitu pula seorang istri marah ke suaminya, kesal ke suaminya, dia tetap menjalankan kewajiban sebagai istri kepada suaminya. Kalau suaminya nyuruh bikin kopi, tetap bikin juga, itu walaupun agak judes tuh ya. Ya, karena lagi kesal ya. Sama seperti kita, Pak ya. Walaupun kita sedang kesal kepada istri, Pak ya, karena mungkin istri tidak nurut sama kita, karena istri melakukan kezaliman, ya, kita tetap aja Pak, kita kasih nafkah kepadanya. Tetap kita lindungi ya. Kita tidak boleh menghinakan. Nah hari ini mohon maaf jemaah Pak, ada orang yang benci ya katakan Allah tapi dia tidak berlaku adil. Bagaimana Pak di Al-Quran Pak? Di Al-Quran ada satu sahabat Nabi terbaik, itu Abu Bakar Siddiq. Itu pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara pada pribadi Abu Bakar muncul kebencian karena hawa nafsu. Ya. Itu bukan karena Allah, tapi karena hawa nafsu. Itu Abu Bakar pernah sangat benci kepada anak angkatnya, namanya Mistaq bin Usasah. Ya. Jadi Abu Bakar itu Pak punya anak angkat namanya Mistaq bin Usasah. Dan Abu Bakar bencinya punya alasan Pak, punya alasan. Karena Abu Bakar itu benci kepada Mistaq Pak ya, itu karena Mistaq bin Usasah ini adalah salah satu orang yang menyebarkan fitnah atau menyebarkan isu berita bohong tentang Aisyah berselingkuh. Ya, kan kita pernah dengar Pak ya dalam surah An-Nur ayat 1 sampai terus ayat 19 itu kan tentang kisahul ifki, tentang cerita dusta. Bagaimana Aisyah dituduh berselingkuh Pak ya, dituduh berselingkuh ya. Nah, salah satu yang menyebarkan isu itu adalah Mistaq bin Usasah, anak angkatnya Abu Bakar ya. Sampai akhirnya Abu Bakar saking marahnya kepada Mistaq Pak ya. Ya saking marahnya kepada Mistaq, ya membenci marah karena hawa nafsunya sampai dia mengatakan demi Allah mulai hari ini aku tidak akan ngasih makan lagi kepada Mistaq. Ya. Padahal selama ini kan Mistaq itu orang miskin, Pak ya, yang kemudian Abu Bakar sudah komitmen akan menanggung nafkahnya, maka disebut anak angkatnya. Tapi karena marahnya Abu Bakar karena kelakuan Mistaq, sampai Abu Bakar berlaku tidak adil. Dia mengatakan tidak akan ngasih makan lagi. Sampai ada dua ayat yang menegur Abu Bakar, Pak ya. Surat Al-Baqarah ayat 224 dan surat 24 ayat 22 ya. Wala taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Jangan pernah membawa nama Allah dalam sumpahmu untuk berlaku tidak baik. Itu bulan pertama, ya. Jadi karena Abu Bakar bersumpah demi Allah, mulai hari ini aku tidak akan pernah memberi makan lagi kepada Mistaq. Ini Abu Bakar benci kepada Mistaq awalnya karena Allah, karena dia berakhlak buruk. Tetapi kemudian didorong oleh hawa nafsunya sehingga Abu Bakar tidak berlaku adil. Dia ingin meninggalkan kewajibannya sebagai ayah angkat tidak memberi makan. Itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dalam surat 24 ayat 22 Allah katakan, apakah engkau Abu Bakar punya kelebihan rezeki tidak ingin memberi makan orang miskin? Bukankah dengan memberi makan orang miskin dan memaafkan kesalahannya Allah akan mengampunkan dosamu? Abu Bakar, kalau kata Allah, Abu Bakar, kalau engkau maafkan Mistaq, engkau tetap memberi makan kepadanya, maka engkau tetap akan diampunkan dosa-dosamu. Ini jamaah Allah Pak, ini Abu Bakar sempat ditegur oleh Allah karena marahnya Abu Bakar kepada Mistaq itu karena pertamanya karena Allah, tapi kemudian didorong oleh hawa nafsu. Ya. Bagaimana seorang sahabat Pak ya? Seorang sahabat itu Pak, saya lupa tuh, kalau nggak salah Ali Pak ya. Ketika dalam satu perang Pak ya, ketika dia dalam perang itu hendak membunuh musuh,
itu dia berperang itu karena Allah. Tapi yang menariknya Pak, ketika ya kalau nggak salah Ali, Pak, saya lupa, ada yang hafal nggak Pak Ali? Kalau nggak salah Ali Pak ya. Ketika Ali itu Pak hendak mengayunkan pedangnya untuk membunuh si musuh yang sudah terkapar ini Pak, itu tiba-tiba musuh itu Pak meludahi Ali. Diludahin Ali Pak. Ya, Ali diludahin Pak. Ya mungkin kata si musuh, sebelum aku mati setidaknya aku pernah menghinakan Ali lah ini ya. Diludahi Pak ya. Masya Allah Pak. Kalau kita kira-kira gimana Pak? Ya. Kalau kita kira-kira gimana Pak ya? Dalam kondisi perang Pak ya, itu musuh sudah terkapar, tinggal ngebacok terakhir kali itu dibunuh Pak, tiba-tiba sebelum dia mati Pak meludahin kita Pak ya. Kira-kira kita gimana Pak? Ya tadinya mau nyabut sekali mungkin dicincang kali Pak ya. Masya Allah Pak, tapi Ali tidak Pak, tidak jadi dibunuh oleh Ali Pak, tidak jadi dibunuh oleh Ali Pak. Orang ini nggak jadi dibunuh, ditinggalkan oleh Ali Pak ya. Ya, terus dia bertanya, Ali kenapa kau tidak jadi membunuhku ya? Kata Ali Pak, ini Pak menarik kata Ali Pak. Ali mengatakan ya tadi aku membunuh itu karena Allah, karena dia Allah. Tapi setelah engkau meludahiku, aku tidak jadi membunuh karena aku takut membunuhmu karena hawa nafsuku. Ya, karena hawa nafsuku, Pak. Maka Ali menahan diri. Masya Allah, Pak ya. Itu sampai sahabat itu begitu, Pak ya. Jadi dia tidak jadi membunuh gara-gara mukanya diludahi. Padahal kalau tidak diludahi, Pak, itu sudah pasti dibunuh orang itu, Pak ya. Sudah pasti dibunuh. Tapi gara-gara meludahi jadi Ali. Karena takut Ali membunuhnya karena kebenciannya, karena hawa nafsunya. Maka saat itu jangan lupa membenci karena Allah itu kita tetap berlaku adil ya. Dalam surat ke-5 ayat ke-8 Allah mengatakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu ya. Jangan sampai kebencianmu kepada satu kaum membuatmu berlaku tidak adil ya. Sekali lagi Pak Ibnu Qayyim mengatakan salah satu arti adil itu adalah menjalankan kewajiban kita yang menjadi hak mereka. Ya, jadi tetap kita jalankan. Ya, kita saking tidak sukanya kepada orang yang suka minta, ya. Tidak suka karena akhlaknya buruk, Pak. Tapi kalau memang dia kelaparan, Pak, ya kita kesemangat juga, kan ya. Kita kesemangat juga karena memang kewajiban kita adalah menolong mereka. Ya. Yang kedua jangan kalau Pak kebencian kita kepada seorang Pak, kalau karena Allah Pak, itu tidak menghinakannya. Tidak menghinakannya. Beda seperti Abu Lahab dan istrinya Abu Jamil, Abu Jahal juga demikian Pak. Kebencian kepada Nabi Pak, mereka menghinakan Nabi. Ya, mereka menghinakan Nabi Pak, mencolaknya, memakinya dan sebagainya. Nah kalau kita membencinya karena Allah Pak, kita tidak pernah merusak kehormatannya. Ya, kita tidak pernah merusak kehormatannya. Mohon maaf saya Pak ya, mohon maaf saya. Kita tidak suka ya dengan pemimpin yang zalim misalkan Pak ya. Sampai Nabi mengatakan saya ibadi atharatan wa umurun tundiruna, akan datang setelahku penguasa yang zalim yang membuat kebijakan-kebijakannya yang sangat bikin aneh ya. Kebijakannya jelas nampak kezalimannya, tapi pemimpin itu sudah tidak punya malu lagi. Dan yakin kita tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan itu karena dia zalim. Tapi ya, sebenci apapun kita kepada penguasa yang zalim, selama dia muslim, kita tidak boleh merusak kehormatan, mencelanya, menghinanya, memakinya, itu tidak boleh. Ketika kita benci kepada seorang karena Allah Pak, maka seburuk apapun Pak, kita tidak akan pernah menghinanya. Tidak akan menghinanya Pak ya. Ini hari ini Pak, ada orang yang katanya benci karena Allah, tapi dibuka kesana kemarin aibnya Pak ya. Itu sudah berdasarkan benci karena Allah. Nah, sebenarnya kalau cuma buka aibnya Pak, buka aibnya sambil mencela dan menghinanya ya. Ini berarti dia bencinya sudah karena hawa nafsu Pak ya, hawa nafsu. Dan yang kedua jangan lupa. Dan sangat mungkin pada hati kita punya kebencian. Kita benci Donald Trump. Kita saya benci Donald Trump, saya benci kepada Benjamin Netanyahu Pak ya. Itu murni karena kezalimannya. Bagaimana dia kezalimannya? Kita membenci karena kezaliman, karena kafir hati ya. Karena kafir hati ya. Ini jadi sepantasnya kita membenci orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membenci orang-orang yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, itu berarti kita membencinya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita membenci musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira yang kedua. Tapi ketika dia masuk Islam Pak, maka tetap harus kita terima ya. Sebagaimana Rasulullah SAW Pak ya, sangat marah ketika Hamzah terbunuh. Nabi sangat marah ketika Hamzah terbunuh oleh seorang budak namanya Al-Wahsy Pak ya. Al-Wahsy atas perintah Hindun Pak ya. Atas perintah Hindun itu istrinya Abu Sufyan. Jadi Hindun itu spesial Pak. Dalam perang Uhud itu Hindu itu menyewa seorang budak yang jago ombak namanya Al-Waspa, disewa. Jadi
Jadi tugas Al-Was itu Pak cuma satu, membunuh Hamzah saja. Ya, karena adanya Hindun di medan perang Badar terbunuh oleh Hamzah. Jadi Hindun itu sangat dendam. Nah Nabi Pak sakit hati Pak ya. Nabi sangat sakit hati kepada Al-Wahsy Pak ya. Ya, sangat benci kepada Al-Wahsy dan kepada Hindu. Tapi yang menarik adalah Pak, ketika Al-Wahsy masuk Islam ya masuk Islam Pak, itu Nabi tetap menerima Islamnya dan memaafkan ya. Cuma Nabi meminta kepada Al-Wahsy ya, kata Nabi, wahai Al-Wahsy ya, jangan sering-sering nampak wajahmu di depan aku, kata Nabi ya. Ya, jangan sering-sering nampak wajahmu di depan aku, kata Nabi ya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, karena Nabi ingin, dan ini Pak, Masya Allah Pak, ini ketika Nabi ngomong itu Pak, itu sahabat tidak ada yang tahu Pak ya, tidak ada yang tahu ya, tidak ada yang tahu kalau Nabi itu masih sakit hati kan, masih sedih ketika Hamzah meninggal. Makanya kepada Al-Wahsy Nabi berpesan ketika masuk Islam, diterima keislamannya dan dimaafkan kesalahannya. Tapi kata Nabi, ya karena aku masih suka sedih kehilangan Hamzah, jadi kalau melihat muka Al-Wahsy Nabi langsung muncul lagi kesedihannya. Kata Nabi, wahai Al-Wahsy ya, kalau bisa jangan sering-sering nampak wajahmu di depan aku ya. Makanya Al-Wahsy itu Pak, kalau sholat itu ya, kalau sholat Pak dia tidak pernah di saat pertama Pak. Ya, dia kalau sholat itu Pak, dia selalu mengambil di posisi sebelah kanan dan di belakang, dari pojok, sebelah kanan pojok ya. Nah, kenapa demikian Pak? Karena Nabi itu kalau habis sholat itu Pak, biasanya Nabi itu membelakangi kiblat atau menghadap ke kiri ya, menghadap kiblat Pak ya. Jadi Nabi itu kalau habis sholat Pak ya, setelah Allah mata salam kemudian Nabi menghadap makmum, itu bisa menghadap itu Pak, bisa membelakangi kiblat, benar-benar menghadap kiblat seperti ini, atau Nabi menghadap ke sebelah kiri Pak, harus sebelah kiri. Nah makanya Nabi Al-Wahsy tahu Pak, Al-Wahsy tahu Nabi kebiasaannya kalau habis sholat Pak suka menghadap sebelah kiri, maka Al-Wahsy pilih posisi sebelah kanan ya, supaya dia nyadar lah ya, memang Nabi tidak ingin melihat banyak-banyak melihat saya. Tapi Masya Allah Pak, itu pesan Nabi kepada Al-Wahsy supaya tidak nampak, itu gak bocor kepada yang lain Pak ya. Sahabat yang pada tahu itu Pak ya. Jadi Nabi, jadi pikir sahabat ya Nabi biasa aja dengan Al-Wahsy Pak ya. Nah, itu artinya Pak, Nabi masih menyimpan rasa sedih ya. Kalau istilah orang Sunda Pak ya, apa usah namanya, kaswat-swat ya. Nah, jadi kalau kita pernah sakit hati sama seseorang Pak ya, kita sudah memaafkan tapi tidak ingin ketemu, karena kalau ketemu tuh langsung apa namanya, ingat lagi Pak ya, ingat lagi kesedihannya. Itu boleh Pak, tapi gak usah cerita-cerita ke orang lain Pak ya, simpan sendiri aja Pak ya. Itu namanya tetap menjaga kehormatannya. Itu karena benci karena Allah ya. Dan Nabi tidak benci kepada Al-Wahsy Pak, tidak benci. Tetapi Nabi tidak ingin sering melihat Al-Wahsy karena Nabi suka muncul kesedihannya lagi. Setiap lihat Al-Wahsy bagaimana dia sedih, bagaimana pamannya dibunuh oleh dia ya, itu pamannya anak Hamzah ya. Itu paman Nabi yang paling cintai Nabi ya, itu namanya Hamzah Pak ya. Nah ini yang kedua Pak ya, yang kedua tanda sempurna iman adalah membenci karena Allah. Yang ketiga memberi karena Allah Pak. Ini gampang, memberi karena itu kita ikhlas Pak ya. Ya, tidak ada motif yang lain Pak ya. Ya, tidak banyak memberi karena pengen berharap dunia Pak ya. Ya. Kalau bahasa kita hanya memberi berharap kembali ya. Jadi kalau kita jadi cari Pak ya, bagi-bagi uang sana kemari ya, itu ikhlas atau tidak Pak ya. Yang hanya dia dan Allah Pak ya. Ya, kalau di motifnya ingin dipilih, nah, berarti dia sudah tidak karena Allah Pak ya, sudah tidak karena Allah. Jadi kita memberikan hal itu karena memang kita ikhlas karena Allah. Tidak, Allah mengatakan wala tamnun tastakfir ya, dalam surat Al-Mudaththir itu tentang Allah bagaimana mencela pesan Nabi kepada pesan Allah kepada Rasulullah pada surat Al-Mudaththir, kata Allah wala tamnun tastakfir, wahai Muhammad janganlah engkau memberi karena berharap balasan yang lebih banyak. Ini kan ayat ini Pak bercerita tentang Walid bin Al-Mughirah. Walid Al-Mughirah itu Pak adalah seorang musyrik yang bapaknya Khalid bin Walid Pak. Itu orang yang sangat kaya raya Pak ya, sangat kaya raya dari Bani Makhzum ya. Itu dia sampai dia menjamu seluruh tamu yang haji Pak. Dia mengatakan semua yang haji tahun ini aku yang nanggung makan. Kaya raya Pak Walid bin Al-Mughirah itu Pak. Saking kayanya Pak, itu kata Allahnya, itu kekayaan Walid itu Pak, itu dari Mekah sampai Taif itu perkebunan milik dia semua. Kebayang nggak Pak ya? Dari Mekah sampai Taif itu perkebunan milik Walid bin Al-Mughirah semua. Ya, itu saking kaya. Tapi waktu Pak kalau memberi Pak, dia selalu punya motif lain. Maka Allah katakan wala tamnun tastakfir, janganlah kau memberi karena mengharap balasan. Allah mengatakan ya innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura.
Sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian tidak butuh balasan dan tidak butuh ucapan terima kasih. Ini memberi saja ya Pak ya. Jadi kalau kita memberi seseorang, kemudian orang itu tidak bilang terima kasih dan kita kecewa Pak, ini berarti sudah bukan karena Allah. Ya. Mungkin aja Pak ya, kita memberi seseorang ya, dia nungguin, minta kejar-kejar kita, minta bantuan Pak. Begitu kita bantu ternyata dia pergi begitu aja ya, boro-boro berbuat baik, terima kasih jangan. Gimana kira-kira Pak? Normal kalau kita kesel Pak. Tapi Allah katakan kalau ada orang yang memberi kemudian dia berharap terima kasih saja, itu sudah bukan karena Allah ya. Itu sudah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir Pak, yang keempat ya. Yang keempat adalah tidak memberikan Allah. Masya Allah Pak ya. Kita tidak memberikan Allah. Dalam surat ke-17 ayat 26 Allah katakan wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa bisabil. Orang-orang miskin, ibnu sabil dan kerabat dekat Pak itu punya hak dari harta kita, bantu Allah mereka. Bantu ya kata Allah, orang-orang miskin, ibnu sabil dan kerabat dekat kita yang miskin Pak itu kewajiban kita lah membantunya. Membantunya kalau mereka butuh bantuan. Tapi ayat 28 Allah katakan wa imma tu'ridunna anhum tigha rahmatir rabbika tarjuha. Jika engkau tidak memberi kepada mereka karena mengharapkan rahmat dari Allah. Maksudnya dari kalimat Pak, tidak memberi karena mengharapkan rahmat dari Allah. Artinya Pak, ada kalanya kita berlaku pelit kepada seorang itu karena Allah. Seperti apa berlaku pelit karena Allah Pak? Kita tidak memberi kepada orang itu karena kalau kita memberi akan jadi maksiat buat dirinya. Ya, misalkan ke seorang Pak minta uang Pak buat beli narkoba nih, kita kasih nggak Pak? Nah, ya kita kasih Pak ya, itu namanya narkoba. Ya misalkan di komplek ini akan ada acara 17 Agustusan mengundang artis Pak ya, masing-masing warga suruh patungan 100.000 Pak ya. Ya artisnya artis ya yang berpakaiannya nggak jelas lah Pak ya. Nah, ini pasti kemaksiatan Pak ya. Oh saya tidak mau nyumbang. Pak bapak pelit ini tidak warga yang baik. Kita tidak nyumbang itu Pak. Karena kalau kita nyumbang itu jadi kemaksiatan. Itu namanya tidak memberi karena Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya orang yang tidak memberi karena Allah, kenapa? Karena kalau memberi akan jadi kemaksiatan buat yang diberi, itu namanya tidak memberi karena Allah. Monggo Ustaz, salat asal dulu. Allah
Pak sedikit lagi Pak. Yang kelima Pak, ya, tanda iman yang sempurna tadi yang pertama mencintai karena Allah, membenci atau marah karena Allah, terus memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah. Ya, tidak memberi karena Allah itu kita tidak memberi karena kita menduga pemberian kita akan menjadi kemaksiatan buat yang diberi, maka tidak memberi itu namanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang kelima adalah menikah karena Allah, ya. Rasulullah mengatakan bahwa seseorang wanita itu dinikahi karena empat perkara, ya, karena kecantikannya, karena nasabnya, karena hartanya, dan karena agamanya. Maka beruntunglah orang yang menikah dengan dia karena agamanya. Gak apa-apa Pak, cantik kaya juga yang penting solehah kayak gitu ya. Daripada jelek, ya miskin, akhlaknya buruk, ya bahasa. Gak apa-apa, cantik kaya solehah, ya. Itu tidak masalah ya. Itu dulu cita-cita saya waktu nikah gitu. Pengen nikah dengan yang pintar, cantik, solehah, kaya, tapi susah dapatnya ya. Sekalinya ada, saya mau dia tidak mau. Itu seperti itu Pak ya. Jadi kita menikah itu karena pilihan karena agama, atau kita menikah karena mengejar pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang budak Pak ya. Saya pernah memotivasi seorang budak Pak ya. Dia sudah tidak ingin untuk menikah lagi. Seperti bapak saya Pak, dalam usia 83 tahun jadi budak. Ya, saya motivasi suruh menikah lagi. Ya. Karena saya cuma mengatakan bahwa Nabi itu sangat melarang laki-laki itu tabatul. Nah Rasulullah SAW Rasulullah melarang seorang laki-laki untuk menjomblo, maksudnya menduda. Dilarang. Ya. Dilarang. Ya. Maka saya motivasi ke bapak saya, ayo nggak boleh menduda. Ya. Nabi itu benci kepada laki-laki yang menduda dengan sengaja. Ya. Kecuali dia sakit Pak ya, kecuali dia sakit ya, itu nggak boleh, harus menikah ya. Nah bapak saya Pak terus saya motivasi, termasuk kakak saya juga yang laki-laki pengen duda Pak ya. Itu sampai 3 tahun menduda itu saya motivasi supaya menikah lagi. Karena laki-laki itu Pak separuh imannya dengan menikah ya. Jadi kalau ada laki-laki yang duda ahli ibadah Pak, itu iman itu separuh Pak ya. Karena supaya dengan menikah Pak ya. Asal itu dia menikah itu karena mengejar pahala saja ya. Dia mengejar pahala karena Nabi melarang dia untuk menduda ya, menduda. Masya Allah Pak, Imam Ahmad bin Hanbal Pak ya. Itu pagi istrinya meninggal dunia, pada asar di hari yang sama beliau sudah menikah lagi. Masya Allah ya. Kalau di kita kira-kira gimana? Ya, gimana Pak nyamannya? Ya. Baru aja tadi pagi istri meninggal, sore sudah nikah lagi. Masih persepsi orang masih macam-macam Pak ya, masih macam-macam Pak ya. Katanya sudah punya calon sebelum meninggal sendiri gitu ya. Nah, dan sebagainya lah ya. Tapi ketika Ahmad bin Hanbal ditanya kenapa Anda begitu cepat menikah, ya, apa jawaban beliau Pak? Jawabannya karena dia menikah karena Allah Pak. Kata Ahmad bin Hanbal, aku tidak tahu umurku sampai kapan, dan aku paling malu menghadap Allah dalam keadaan aku membujang, karena separuh imannya hilang, ya. Karena separuh imannya hilang, ya. Jadi menikah karena itu Pak, salah satunya adalah kita mengejar pahala. Bagaimana laki-laki itu dilarang membujang, ya. Terutama bapak yang sudah jadi duda itu tidak boleh berlama-lama Pak ya. Karena laki-laki itu nggak ada masa idah Pak ya. Nunggu idah dulu, ada idah laki-laki Pak ya. Ya, jangankan istri sudah meninggal, istri masih hidup aja. Menikah lagi gitu Pak ya. Tapi harus karena Allah Pak ya. Bukan karena semata-mata keisi dan sebagainya, harus karena Allah Subhanahu wa taala Pak ya. Kira-kira demikian jamaah Allah Pak ini 5 tanda iman yang sempurna. Kesimpulannya bahwa kenapa ini dikatakan imannya sempurna Pak? Ini kesimpulannya adalah Pak. Jadi perbuatan lahiriah dan batiniah dia itu semua ikut aturan Allah. Terikat kepada Allah. Jadi orang yang amal lahiriahnya Pak, mencintai, membenci, memberi, tidak memberi itu kan amalan lahiriah. Tapi kalau semuanya mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, itu berarti adalah orang yang terikat iman. Terikat dan sempurna imannya. Yang kedua juga amalan batiniah, ya. Bisa jadi Pak secara kasat mata orang berbuat buruk seperti tadi membenci, tidak memberi, tapi karena hatinya karena Allah, ikut aturan Allah Pak, ikut sempurna imannya. Ya. Jadi dia tidak lagi butuh terhadap penilaian manusia, ya. Dia tidak mencari validasi dari manusia. Yang dibutuhkan bagaimana aku bertindak adalah sesuai aturan Allah. Itulah kenapa disebut sempurna iman. Ya. Jadi antara amalan lahiriah dan amalan hati terjadi kesesuaian itu semua karena taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita dan amal lahiriah kita sudah taat kepada Allah, insya Allah itu tanda sudah sempurna
Demikian mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita keimanan yang sempurna sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi ini. Amin ya rabbal alamin. Adana wa iyyakum ajmain. Mari kita tutup dengan doa untuk majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta